itu saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Ini suatu perbuatan yang mulia. Tetapi banyak juga golongan-golongan di luar sana, banyak golongan-golongan yang mulut kotornya berani mengatakan bahwasanya orang-orang yang duduk di maulid itu mereka telah berbuat dosa besar. Maulid itu adalah bid'ah dhalalah, maulid itu bid'ah yang sesat, maulid itu sumber kesyirikan, maulid itu sumber kekafiran. Banyak golongan-golongan di luar sana yang berkata seperti itu. Ini golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang goblok, golongan-golongan yang dungu, tidak ngerti kaidah fikih, tidak ngerti takhrij hadis, tidak ngerti mustalah hadis. Baru belajar beberapa tahun di Arab Saudi, pulang baru punya jenggot 8 lembar 9 lembar, sudah berani menyesat-nyesatkan orang yang duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat bid'ahnya, luarnya iya bid'ah, luarnya bid'ah, luarnya covernya bid'ah, covernya ini sesuatu yang baru. Tetapi intisari, lubabnya, intisari yang ada dalam peringatan maulid ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tadi di maulid tadi dibacakan Quran. Apakah membaca Quran sesuatu yang bid'ah? Kau duduk di sini, kita saling makan sama-sama. Nanti selesai acara makan bareng-bareng. Dalam kitab dijelaskan Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah karena 3 sebab. Pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, pasti sama-sama. Kalau beliau cuma sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan sama-sama. Kita duduk di sini mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad juga makannya selalu bersama-sama. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu yang bid'ah? Nabi Muhammad berkata afsus salam, sebarkan salam. Kita duduk di sini saling memberi makan. Nabi Muhammad bilang wa'atimut ta'am, berilah makan. Kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi Muhammad wasilul arham, sambunglah tali persaudaraan. Kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis riwayat Ad-Dailami dalam kitab musnad beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Firdaus, Dolar Rasul, Zikrul Anbiya minal ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul itu adalah ibadah. Zikrul sholihin minal kafarah, zikrul maut minas sadaqah, wa zikrul kubur yugarribukum minal jannah. Kata Nabi Muhammad, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut-nyebut nama mereka itu adalah ibadah. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau agar bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah Allah berkata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Apakah salawat sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini menuntut ilmu. Saya dan kalian duduk di sini untuk menuntut ilmunya Allah. Menuntut ilmu fardhatun. Menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib. Dalam kaidah dijelaskan amrun bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga terhadap sarana atau prasyarat bagi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut. Kalau seumpama naik ke atas ini wajib, maka yang mendorong kita untuk naik ke atas itu pun hukumnya wajib. Naik ke atas hukumnya wajib. Yang dorong ente naik ke atas apa? Tangga, maka tangga juga hukumnya wajib. Kalau ente naik ke atas hukumnya sunnah, maka tangga juga hukumnya jadi sunnah. Saudara-saudara, beli baju, membeli baju hukumnya apa? Mubah. Beli baju hukumnya mubah. Menutup aurat hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Kamu sedang keluar dari rumah, tiba-tiba bajumu lepas, bajumu sobek atau bajumu lepas, kelihatan kamu punya aurat, kelihatan kamu punya aurat. Membeli baju hukumnya mubah, tapi ketika itu berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena baju salah satunya yang menjadi syarat bagimu untuk bisa tutup kau punya aurat, sedangkan nutup aurat hukumnya wajib. Bersiwak hukumnya apa? Sunnah. Bikin kantong baju hukumnya apa? Bikin kantong baju hukumnya mubah. Bersiwak hukumnya sunnah. Bikin kantong baju hukumnya mubah. Kamu mau keluar rumah, kantong apa? Bajumu tidak punya kantong. Bajumu tidak punya kantong,
Kalau tidak ada kantong tidak bisa kamu bawa, kamu punya siwak. Sedangkan bersiwak hukumnya sunnah, bikin kantong baju hukumnya mubah. Ketika itu berubah, bikin kantong baju hukumnya jadi sunnah. Kenapa? Karena kantong baju yang jadi syarat bagimu untuk bisa bawa kau punya siwak. Nah, menuntut ilmu hukumnya wajib, saudara-saudara. Maka ketika maulid menjadikan dirimu, mendorong dirimu untuk menuntut ilmu, maka ketika itu maulid pun hukumnya berubah menjadi wajib. Kalau maulid mendorong engkau untuk sedekah, sedekah hukumnya sunnah, maka maulid juga hukumnya menjadi sunnah. Bersalawat hukumnya sunnah, maka ketika itu maulid mendorong kau untuk bersalawat, maka maulid juga hukumnya menjadi sunnah. Oleh karena itu nanti wasiat saya, kalau nanti ada yang nanya kepada kalian semua, kenapa kamu merayakan maulid Nabi Muhammad? Jawab, saya merayakan maulid Nabi untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Siapa yang suruh memuliakan kelahiran Nabi? Siapa yang suruh mengagungkan kelahiran Nabi? Yang suruh adalah Allah. Ayat tadi itu, qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, dengan rahmat itu fayafrahu, gembira kalian, senanglah kalian dengan adanya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.